Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sangat kami hormati, kami takdimi Bapak Kapolsek Tanjung Sari, yaitu Bapak Kompol Yogi Maulana SIK. Yang sangat kami hormati Bapak Sarwaledi, staf dari KNPT. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Kamtibmas. Yang terhormat yaitu narasumber kita Bapak Ramli Ramlu. Ini namanya keren banget ini, ada Ramlunya. Yang sangat kami hormati Ketua Yayasan dari Iskandul Hayat yang teramatkan di Jalan Keramat Petir. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dari tim salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mencintai beliau sampai dengan hari kiamat tidak. Dan tidak ketinggalan pula ini seluruh anak-anak yatim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul semuanya di tempat ini. Dan ternyata di sini juga ada yang masih balita. Umurnya berapa? Oh, 10 bulan. Ya, di sini di Yayasan Islahul Hayat, ya, ada yang masih 10 bulan. Baik, untuk tema siang hari ini adalah kita akan berbicara tentang keindonesiaan. Sekaligus ini adalah dikemas dalam bakti sosial dan diskusi kebangsaan dari tim Mitra Reskim Community, atau yang sering kita buat negeri yang aman, damai, dan sentosa. Apa namanya kita dan negara kita? Siapa? Indo. Semangat dong ayo para santri semuanya. Negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, ya. Hafal Pancasila. Wah, baik. Marilah kita bersama-sama dengarkan sambutan yang pertama dari Bapak Kapolsek Tanjung Sari yang terhormat Bapak Kompol Yogi Maulana. Kepada beliau waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Pak Kamtibmas, dari Pak Sarwo, Wakil BPT, Pak Babi dan Mas Masikit, rekan-rekan kami dari Polisian Khusus Polsek Tanjung Sari Sawangan, ada Pak Nambo, ada teman-teman kami juga yang hadir dari organisasi masyarakat, ada adik-adik sekalian. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul saat ini dalam rangka kami menyebutnya acara bakti sosial yang
bisa dikatakan ini adalah hari Jumat berkah, karena kami maksud untuk membagikan kebahagiaan kepada adik-adik santri kita semua sekalian, bahwa negeri kita di tempat yang aman sentosa ini, aman damai ini, kita masih bisa saling berbagi berkah dan bisa saling menikmati dari semua yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua sekalian. Jadi saya tidak ada menjelaskan sedikit hal dari sebuah bangunan yang kokoh adalah hasil daripada perjuangan yang selalu memiliki dasar atau pondasi yang kuat mengakar sebagai pijakan. Tak ubahnya sebuah negara yang harus berdiri kokoh juga hasil dari banyak perjuangan, di mana Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang lahir dari kesepakatan berbagai perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Pancasila merupakan dasar negara menjadi pedoman dalam kehidupan penyelenggara ketatanegaraan negara di berbagai bidang, dan kedudukan Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara dan pada utuh bangsa yang perlu kita pertahankan. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpecah belah, hilang tujuan dan negara serta berbangsa tidak akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena itu juga Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang memiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Dan nilai itu adalah jiwa ketuhanan dan keagamaan, jiwa kemanusiaan, jiwa persatuan, jiwa kerakyatan, demokrasi, dan jiwa keadilan sosial. Oleh karena hal tersebut, maka tidak ada yang lain yang bisa menggantikan dasar negara Indonesia sebagai ideologi negara yang berdaulat. Pancasila yang menjadi ideologi tunggal bangsa Indonesia membuat kali terindah yang harus disyukuri. Pancasila mensatukan kebinekaan yang ada di Indonesia, menjadi keragaman suku, budaya, bangsa, dan agama yang menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa. Pancasila pun juga berhasil mempersatukan seluruh wilayah negara Indonesia yang semuanya berada pada suku bangsa sejumlah 1.300 lebih suku bangsa, 700 bahasa dan bahasa-bahasa masing-masing daerah, dan 6 agama yang ada di Indonesia. Ada suatu kebodohan dan kalau kita saat ini ada di sebuah manusia yang ingin mengganggu dengan Pancasila dari dulu. Seperti pada kepemimpinan daerah, Indonesia berarti bahwa mereka adalah solusi untuk menjadikan bangsa Indonesia ini berkembang. Ini karena sebuah negara yang aman, untuk makmur, dan itu menjadi hancur dan membuka sangat panjang kembali. Maka yang menjadikan pembelajaran kita semua sebagai anak bangsa yang harus mencintai negeri sendiri, dan tentunya kita berkewajiban untuk mempertahankan kemajuan bangsa Indonesia untuk selalu terus berkembang dengan keberadaan kita, dengan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pemersatu suku bangsa yang ada di negeri ini. Tidak ada kata tidak dan tidak ada tawar menawar, karena perumusan ideologi Pancasila sudah selesai, bukannya finish, sehingga tidak ada lagi perumusan ulang ideologi bangsa yang cocok untuk negeri ini. Sama menjunjung negara kita ini dengan sejarah yang sudah ada, mempelajari dari keadaan negara lain yang sekarang ini menjadi contoh bahwa hal yang sudah bagus hanya karena kepentingan segelintir kelompok menghancurkan negara itu sendiri secara menyeluruh. Jadi mari bersama-sama kita menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan selalu Indonesia adalah satu negara utuh, tidak perlu memecah belah berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, dan ras. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baru saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Kapolsek kita, yaitu Bapak Kompol Yogi Maulana, di mana beliau berpesan kepada kita semuanya, mari kita jaga Pancasila karena Pancasila. Malingnya ketangkep, yang nangkep siapa? Pak Polisi. Betul. Nah, beliau ini dulu senengnya begitu, kalau ada maling motor, ada penjahat, beliau nangkepin. Tapi beliau itu hebatnya, kalau pas hari Jumat itu bisa munculin ke pantai asuhan dekat dengan anak-anak yatim, sehingga ada bakti sosial Jumat, berkah ke anak yatim, berbagi sedekah. Nah, beliau ini seorang polisi yang cukup humanis dan sekarang beliau berada di staf BNPT. Waduh, apa itu BNPT? Nanti beliau yang menjelaskan. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Saya hormati Bapak Kapolsek Kompol Yogi Maulana, Bapak Sigit sebagai Kapolres, juga rekan-rekan ormas dan adik-adik sekalian. Nah, rekan-rekan ormas di sini, adik-adik, biar sekalian saya kenalkan juga ya. Tadi kan saya dikenalkan sama Pak Ustadz Ali, itu. Jadi saya kenalkan, ini kawan-kawan ormas saya, ya. Jadi, nah ini siapa yang datang nih? Ada tamu lagi ya Bu? Oh, ini dari Jagatera, Bang Andi. Nah, Jagatera ini adalah aktivis lingkungan. Jadi yang memberdayakan sampah, ya kan, sampah dan barang tidak berguna. Barang-barang tidak berguna itu kalau dibuang menjadi masalah baru. Nah, itu Bang Andi sama kelompoknya yang yang memperhatikan itu supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, ini kawan-kawan ormas di sini, mungkin adik-adik kalau lihat ormas serem-serem kan ya tuh, lihat tuh, ya kan? Tapi insya Allah kawan-kawan ormas yang ada di sini, ini abang-abang kalian, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, yang insya Allah akan membina kalian supaya kalian bisa meraih cita-cita. Gitu. Tema acara hari ini adalah diskusi kebangsaan dengan tema Pancasila dan bahaya radikalisme. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kapolsek bahwa Pancasila itu sebagai dasar dari negara kita. Siapa yang hafal Pancasila? Angkat tangan. Nah, sini deh. Coba. Siapa? Hakim. Ini orang paling adil di dunia. Tepuk tangan dong. Coba Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Nah, Pancasila ini terutama ini ada ormas Pancasila, ya, pemuda Pancasila. Dia lebih hafal lagi apa itu Pancasila. Jadi Pancasila sudah mempersatukan 1340 suku bangsa di Indonesia. Kemudian menyatukan 718 bahasa dan 6 agama. 6 agama ini sudah diakui pemerintah ya. Nah, banyak juga agama-agama yang belum resmi agama pemerintah kita, cuma tetap diakui. Seperti itulah kira-kira ya adik-adik ya. Nah, jadi ini ada slogan-slogan yang baru-baru ini viral. Ya, apa slogannya? Slogannya gimana? Slogan itu begini, khilafah adalah solusi daripada kehidupan bernegara. Itu bohong. Jadi adik-adik kalau dengar kata-kata itu, ucapkan dalam hati kalian, dan kalau bisa ucapkan dengan mulut kalian, dan teriakan orang-orang itu bilang itu bohong ya. Bohong. Kenapa? Karena khilafah di sana di Syria itu menghancurkan sebuah negara yang sudah aman. Sebuah negara yang sudah aman, sudah nyaman, sudah makmur, dihancurkan dan butuh waktu yang lama untuk membangunnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, menyisakan
jerit tangis warga negara Indonesia yang sudah tidak mau jadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Jadi kalau ada yang bilang khilafah adalah solusi daripada kehidupan negara, itu bohong ya. Jadi hanya satu di Indonesia, di negeri kita, yang bisa solusi untuk bernegara itu hanya satu, yaitu apa? Pancasila. Ya, ini rekan-rekan ormas ada pemuda Pancasila, ada pemuda Batak Bersatu, itu ada logonya tuh, Garuda Pancasila. Jadi letakkan Garuda dan Pancasila itu tidak ada kalian. Ya, nah, kurang lebihnya nanti ada rekan saya nih, sahabat saya Bang Rambo. Jadi kalau ada yang mau yang bergaya-gaya sok-sokan gitu ya, sok-sokan khilafah, beliau ini yang mengumpulkan bahan-bahan untuk bom peledakan di Bali. Nah, jadi pengalaman beliau nanti kita minta beliau untuk menceritakan pengalaman dan memberikan wawasan sama kita ya, supaya kita tidak lagi kena virus-virus yang virus sebelah kiri itu, virus yang nggak bener ya. Kalau sekarang COVID udah selesai nih, nah ini sekarang kita virus khilafah yang jangan sampai masuk di hati kalian dan jangan sampai masuk otak kalian. Setuju ya? Setuju kan teman-teman ormas? Teman-teman ormas udah pasti ya kan, mereka anti khilafah ya kan gitu. Karena ciri-ciri orang-orang yang ciri-ciri orang yang khilafah itu adalah intoleran. Dia nggak ada toleransi. Kalau bukan gua nih, ya kan, kalau bukan temen gua, lo nggak ada apa-apanya, lo orang rendahan kayak gitu, ya kan. Nah itu wataknya seperti apa? Seperti iblis, disuruh sujud sama Nabi, disuruh sujud sama Allah untuk sujud ke Nabi Adam, menghormati dia nggak mau. Buat apa saya sujud? Dia baru kemarin sholat, dia baru kemarin bangko, ya Allah saya udah bertahun-tahun. Ini sama dengan iblis, kalau bisa merasa lebih baik daripada kaum lainnya. Adik-adik di sini juga jangan merasa wah buat tinggal di yayasan. Enggak, nih Tante Vero ini tinggal di yayasan juga ya, tapi dia sudah berhasil, sudah punya media. Tepuk tangan buat Tante Vero. Silakan Bang Rambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ormas pemuda Pancasila. Kalau pemuda Pancasila, kalau salamnya gimana? Pancasila abadi ya. Kalau PBB pemuda Batak Bersatu, kalau ketemu itu apa? Dianya Islamnya PBB. Tapi ini saya tahu biar tahu dulu. Kalau PBB kan Pancasila abadi gitu ya. Kalau PBB ada nggak? Dia satu rasa, kayak malu satu rasa ya. Ini teman-teman di kami Banten, Banten ya, salamnya apa dudung berarti ya. Ini saya sangat alhamdulillah dalam hubungan masyarakat kita sama-sama. Ini kalau bicara kita berarti saya persipasi sama. Di antara kita ini memang politik identitas itu muncul dari setiap kelompok individu. Kita jangan sampai ke depan terjadi ya, sering terjadi di wilayah Kemayoran kita FPR, karena ada istilah kami dan mereka, benar nggak? Ada proyek sedikit, wah ini kalian sini ada duit, kita masuk. Jadi akhirnya muncul sebuah politik identitas ini baru kecil, Mas. Jangan sampai terjadi, jangan sampai mereka dan kita, kami sama-sama bagaimana kami ini orang Indonesia. Benar nggak saudara-saudara semua? Saya itu dekat sama ormas semua, saya dekat sama PP, saya dekat sama Pak Yanto, sama PBB, sama PBB kami
Saya tidak ingin permasalahan yang bisa dipecah belah Indonesia dari siap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjadikan dari lahirnya salah satu dan satu-satunya ideologi itu adalah Pancasila. Ya, awal dulu, kenapa saya melihat kok Indonesia ini harus saya perangi awal itu? Ini adalah fase perubahan dari reformasi yang ke-15. Saya sejarah, kalau bicara sejarah kita bisa menyambung. Jadi saya masuk ke dalam sebuah komunitas yang awalnya saya tidak pernah melihat adalah komunitas yang memiliki keinginan merubah sistem pemerintahan di kampus. Ini ada nih, saya mungkin kedekatan di kampus. Ini orang yang penting dicari komunitas, semua kebutuhan diterima di lingkungan masyarakat yang open. Dia mereka tidak tertutup. Ini masyarakat memiliki kebutuhan, bisa beri bagaimana rasanya. Kemudian pemahaman ini bagaimana bisa diterima oleh masyarakat sekarang. Bagaimana dia bisa berdiri di sini. Sekarang yang terakhir kita ungkap kemarin mampu berapa banyak yayasan menyebarkan kontak teman. Saya kemarin beberapa kali baru pulang. Kita juga wajib menyadari di sini karena perpecahan dari organisasi lain itu banyak di Indonesia. Kemarin di Langkah Muslim salah satu imam itu salah satu pendirinya Pak Raja itu adalah pecahan dari NU. Jamaah Islamiyah dulu itu pecahan dari NU. Terjadi salah satu yang Islam taat dengan Mas Duki, sampai di Banten ada Roman Samudra, Bang Rohis mungkin yang ada juga di dalam laut. Itu dulu KW 9. Ketika perpindahan KW 9 itu pecah, mereka keluar. Jadi konflik Ambon mereka semua sama-sama Ambon kemudian kelompok-kelompok ini mencari pendanaan yang luar biasa dengan berbagai aspek. Kalau dulu era sebelum tahun 2000 bantuan dari luar negeri luar biasa. Saya beberapa kali menerima itu dari orang Kuwait. Pada waktu itu kita berbagi saat itu ya, yang tahu mereka bos-bos
2005 ketika BPO di Pulau Bali itu menyeberang ke Filipina karena di Indonesia sudah tidak ada tempat aman. Kita ajak masyarakat sipil untuk membantu proses penyeberangan di sana. Tahun 2005 untuk membuat camp pelatihan di Filipina itu mungkin berapa puluh ribu US dollar, padahal itu dari timur. Nah, ketika Indonesia sudah melakukan penutupan jalur uang dari luar negeri, maka di Indonesia ini kan kesusahan untuk mencari keuangan. Makanya banyak melakukan FAI. Kalau FAI tahu ya, perampokan. Makanya kalau di Indonesia itu perampokan itu menurut saya ada 3. 1 kriminal murni, kedua desersi, ketiga yang berafiliasi. Kalau kriminal murni yang merampok mungkin untuk kebutuhan dia habis di tempat hiburan. Desersi ada yang melakukan, saya mohon maaf ini Bapak ya, karena kan kita sering diskusi dengan ini yang melakukan perampokan ini siapa? Kalau yang berafiliasi dengan pemahaman kehilafahan, yang merampok itu bukan untuk keluarganya, bukan untuk makan Pak, tapi untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi yang menimbulkan masalah penyakit. Disebutkan apa? Mereka sudah tidak mendapatkan bantuan dari luar negeri. Kemudian ketika bantuan luar negeri sudah tidak ada, posisi untuk melakukan FAI perampokan juga mereka sudah tidak bisa, maka muncullah kembali ide kotak amal. Di Lampung itu sebenarnya tercatat 13.000 kotak amal. Kalau 1 bulan 100.000 kotak amal itu baru 1 bulan berapa? 1 bulan. Itu berjalan 20 tahun beralasan untuk sebagai yayasan. Nah, ternyata itu digunakan untuk apa? Untuk membentuk kader-kader yang terpilih untuk disekolahkan juga. Sebagaimana pada waktu Afghanistan muncul penolakan asas tunggal pada waktu itu di era tahun 81 yang dilakukan Abu Bakar Ba'asyir dan beberapa rombongan grup beliau di Solo. Waktu itu mau digerebek kan sama Kopassus pada waktu karena masih divisi itu masih di wilayah TNI. Tahun 81 mereka hijrah ke Malaysia, yang akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di situ ke sana. Di Malaysia difasilitasi boleh hijrah ke Malaysia, tetapi harus ikut salah satu partai Islam di sana. Akan diterima. Nah, sementara pada waktu itu dari Malaysia ke Afghanistan hanya ada 1. Dari situlah muncul yang akhirnya sampai sekarang ketika mereka kembali ke Indonesia muncullah generasi-generasi yang terakhir. Nah, kemudian pemahaman radikal ini bisa muncul dikarenakan adanya awalnya intoleran Pak. Intoleran itu dasar dari seluruh permasalahan. Kalau orang sudah terkena intoleran, maka dia akan mudah masuk ke dalam pemahaman radikal Pak. Ketika sudah masuk dalam pemahaman radikal, dia akan mudah kepada konteks radikalisme dan ekstremisme yang berujung pada pemahaman terorisme. Jadi kuncinya intoleran. Berapa banyak generasi muda kita tidak menyalahkan ketika ikut dalam sebuah kajian yang tadinya mungkin dia mencari sebuah kebenaran, ternyata yang membawanya, saya tidak menyalahkan kajian, tapi ya, mentornya ini kan yang ternyata yang membawa mereka mengarahkan kepada sudut-sudut kehilafahan. Ke depan tantangan kita ada 2. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Bahkan muncul kemarin kekhilafan Khilafatul Muslimin itu muncul dibentuk tahun 97 Abdul Qadir Baraja, tapi dia tidak terkena undang-undang terorisme Pak, karena tidak melakukan sebuah upaya teror, tetapi undang-undang ormas, dan sementara ormasnya tidak terdaftar di Kemenkumham. Kalau dia daftar di Kemenkumham juga pasti ditolak. Kalau HTI dan ormas dengan kelompok yang berafiliasi radikal ini sama-sama mengusung kekhalifahan, tetapi sistemnya berbeda, mereka saling bertolak belakang. Nah, ke depan ini yang seperti keberpihakan adalah NKRI bersyariah dan negara Indonesia berkhilafah, kan 2 yang selama ini jadi momoknya. Nah, ini kita berapa puluh orang ini depan, ini menjadi garda terdepan. Bagaimana kita menjaga NKRI ini terlepas dari pemahaman kehilafahan. Karena apa? Kalau sudah berafiliasi, kita sudah terkena intoleran, sudah kena, akan mudah masuk ke radikal. Radikal akan masuk kepada pemahaman ekstremis.
dan ekstremis akan mudah masuk ke dalam pemahaman terorisme. Kalau kita sudah paham ke terorisme, kita akan mudah melakukan apapun yang dianggap salah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena menganggap bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum buatan manusia yang bukan menjadi landasan acuan hidup. Makanya mereka adalah hukum Tuhan. Nah, mereka menganggap kenapa pelaksana undang-undang dan polisi, kita sering saja polisi bisa, karena polisi adalah pelaksana undang-undang. Nah, pembuat undang-undangnya adalah DPR MPR. Jadi yang dianggap bagian dari sistem demokrasi tersebut, dari pembuat undang-undang, yang pengusung undang-undang, yang dari sistem demokrasi, yang dari partainya, sampai RT-nya pun yang mengusung sistem demokrasi akan dianggap sebagai bagian dari kelompok oleh kelompok ini. Makanya mereka ketika tidak bisa melakukan pembukaan aktivitas tidak di luar negeri, yang mereka lakukan adalah melakukan teror di Indonesia sebagaimana bentuk perlawanan terhadap saudara-saudara mereka yang mungkin dilakukan penindakan oleh aparat keamanan, khusus Densus 88. Dia tidak bisa menemukan Densus 88 baju yang sama, sama-sama melaksanakan. Makanya banyak sekali saudara-saudara kita aparat penegak hukum dan kepolisian menjadi bagian dari target teman-teman yang berafiliasi dengan pemahaman ini. Jadi pemahaman kekhalifahan itu ya adik-adik ya, unsur yang pertama ditanamkan bagaimana membenci kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah bagian dari sistem demokrasi. Maka kan itu demokrasi menghasilkan hukum buatan manusia. Mereka akan membuat kebencian terhadap pemerintah melalui undang-undang yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan sehari-hari, karena dia adalah undang-undang tertentu. Nah, kenapa saya bisa masuk dalam sebuah komunitas kelompok ini dari tahun 2000 sampai 2000? Saya proses hukum 2 kali, ya 2 kali, tuntutan 10 tahun, dari 7 tahun ditambahin lagi, dan bebas 2 tahun, sedikit lagi tambahin lagi 3 tahun. Jadi 10 tahun lah ya, 10 tahun di dalam penjara. Nah, saya tahun 2000 awalnya ingin kuliah ke UI. Pada waktu itu bersama konflik wilayah di Ambon, saya menjadi relawan. Kita tidak pernah terbesit menjadi seorang, katakanlah sekarang tertuduh memang teroris ya. Tidak pernah terbesit Pak. Kita masuk menjadi relawan kemanusiaan. Begitu melihat konflik horizontal, saya mohon maaf di Ambon dan di Poso kan konflik horizontal, suku ras dan agama. Kita dipacu bagaimana timbul seperti tadi antara kami dan mereka. Kami Islam, mereka bukan Islam. Mereka membantu saudara kami. Dari situ kita dipukul. Jadi kebencian itu dimunculkan karena berada di lokasi. Dari Indonesia pasca bom Bali 1, saya sebagai junior, saya tidak bisa menolak perintah dari pimpinan hasilnya untuk membantu mencari. Kita tahu kalau mereka begitu. Saya mereka harus membuat psikopat level jodoh. Berburu elektronik. Setelah terjadi bla 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 sampai Bali 1, mereka kembali ke Jakarta. Kita tidak bisa namanya, mungkin kalau di teman-teman ormas gimana sih? Kita baru masuk di ormas, kita bisa kalah nggak? Kita berapa ya kan? Tapi seperti itu kita tidak bisa melawan sebuah senioritas. Ini 2002 pasca Bali 1, ada berapa orang lebih di sini, dan kita seberangkat. Akhirnya saya ikut di sana, saya dimasukkan ke dalam ngurus kami di Indonesia. Pasca bom, pasca serangan Aceh saya baru kembali ke Indonesia. Hampir 4 tahun saya jadi bagian sosial pos di Indonesia. Jadi sosial pos itu adalah Indonesia kalau berbicara terorisme itu juga bicara dan bisa saya beberapa kali terorisme itu kalau memang di Indonesia banyak jadi di luar negeri itu dalam komunitas ini
ketiga Myanmar ya. Gitu. Jadi Indonesia itu jangan sampai. Karena di Filipina itu senjata mudah. Semua orang petani saja pakai senjata. Guru saja pakai senjata. Kan diciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Aparat keamanan itu tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan sistem itu kalau terjadi di Indonesia hancur Pak. Saya merasakan di beberapa negara di luar negeri itu, di Indonesia itu jauh lebih indah sekali dan banyak sekali ngomong Indonesia amazing the world. Kayak merasakan Indonesia itu bagian dari separuh surga. Tapi kenapa kita bercita-cita ke luar negeri ingin menciptakan negara yang notabene-nya ini Nusantara sudah dibina dari dulu ya. 2005 saya kembali ke Indonesia, saya merasakan betapa besarnya Indonesia. Saya di luar negeri 5 tahun Pak, perang nih saya. Jadi tidur tuh bawaannya senjata terus, kita nggak bisa lepas dari senjata di sana. Apalagi saya ikut akademi juga. Jadi bertahun-tahun saya merasakan sesusah-susahnya di Indonesia menurut saya nyari makan masih gampang. Tapi di luar negeri Pak, nyari makan itu susah betul. Tangan dulu untuk Indonesia. Luar biasa ya. Tapi habis itu saya ditangkap. Seharusnya saya berangkat lagi ke Filipina, saya menolak pada waktu itu karena saya habis ngambil uang. Waktu itu 21.000 US dollar sama berapa puluh ribu euro pada waktu itu. Saya ambil jadi di sana. Saya di Bintang sana, saya nggak mau, saya di Indonesia. Saya di Indonesia. 2005 saya ditangkap, 2010 saya bebas. Limbung nih Pak. Maksudnya apa ya? Gimana sih kita lama di luar negeri kembali ke Indonesia tidak pernah melihat sebuah bagaimana perdagangan dalam konteks undang-undang terorisme bebas, stigma negatif muncul Pak. Mau bikin KTP aja sulit betul Pak. Mungkin kalau sekarang polisi sudah sangat banyak membantu ya. Baik Densusnya, Polresnya, Poldanya sekarang sudah mulai sangat membantu untuk mantan-mantan napiter atau orang yang berekstraordinari. Dulu sulit Pak. Saya mau bikin KTP itu sampai akhirnya saya ngomong sama lurahnya, kalau memang saya mau menjadi baik tidak bisa Pak. Bapak orang yang pertama saya bunuh, saya kembali ke rumah. Saya ingin baik. Bapak sulit menerima saya begitu. Akhirnya lurahnya jangan gitu Mas. Saya dia ngomong, saya ceritakan baru bisa orang nggak baru saya bunuh tuh. Saya sampai berpikir seperti saya ingin menjadi baik, ini dipersulit gitu loh ya aparat bangsa. Makanya teman-teman ini juga kita harus pintar merangkul orang-orang yang memiliki pemahaman kewajiban kita bersama. Ketika memiliki pemahaman, kalau tidak bisa dirangkul, jangan dimusuhi. Tapi kita lihat dulu, ada aparat keamanan yang lebih berwajib dalam melakukan penindakan, jangan dimusuhi. Karena orang-orang seperti kami yang telah lalu itu sangat mudah. Kalau nggak dibunuh sekarang, besok aja ya. Ini mereka punya semakin banyak membunuh orang yang menjadi musuh, bagi mereka itu semakin pahalanya lebih besar. Itu yang bahaya. Makanya Waki di Irak, Waki di Suriah, dan kemarin terakhir di Marawi, Filipina Selatan, bagaimana itu bisa terjadi di Indonesia itu pola pikirnya dan sekarang masih berkembang. Kita sama-sama menjaga supaya pemahaman apa yang terjadi di luar, di Suriah, di Irak, ataupun di Marawi itu tidak terjadi di Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, gambaran kecil. Kalau mungkin ada tanya jawab, gitu Pak. Sekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut bertanya sebetulnya dari depan kita Bang Randi Rambu. Silakan rekan-rekan di ormas barangkali ada yang ingin disampaikan. Jadi penutup nasional barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya penerima dari Pemuda Pancasila. Ingin bertanya kepada Bang Rambo mengenai radikalisme di sini, karena tema kita hari ini kan mengenai radikalisme. Radikalisme ya, yang artinya radikal. Menurut pemahaman saya, radikal itu adalah suatu fanatisme yang berlebihan terhadap satu kelompok, kan begitu. Artinya ketika salah satu kelompok ini merasa dirinya berlebihan dan merasa menganggap gue paling benar, kan selama ini yang kita lihat seperti itu ya. Kenapa saya lihat seperti itu? Karena dari beberapa
organisasi lain, bukan organisasi lain ya, artinya ada beberapa kubu-kubu seperti yang kayak terorisme atau Islam-Islam yang berlebihan lah kan begitu ya, artinya terlalu fanatik lah ya gitu kan, terlalu fanatik, terlalu keras, jadi Islamnya garis keras gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk supaya radikalisme ini di wilayah kita khususnya bisa kita, untuk memastikan kita agak sulit, tapi setidaknya kita bisa mengetahui seperti apa sih radikalisme itu sebenarnya yang berada di lapangan, supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini dia radikalismenya seperti apa sih sebenarnya, dan radikalisme itu seperti apa. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita cuma tahunya radikal, dan radikal, tetapi pemahamannya di lapangan radikalismenya itu seperti apa kita tidak bisa tahu, dan kita pun tidak bisa menuduh seseorang bahwa dialah radikal. Itu salah ini komandan ya. Jadi disitulah pemahaman yang harusnya ada buat masyarakat mungkin kan gitu. Jadi kita bisa membedakan mana benar-benar ini adalah penganut radikal. Jangan sampai kita salah menuduh orang bahwa dia orang baik, ternyata penganut radikalisme kan seperti itu. Jadi saya mohon penjelasannya bagaimana supaya kita bisa melihat yang bagaimana kaya radikalisme dan yang mana yang tidak mengandung radikalisme, begitu. Izin ya, itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit membahas sebetulnya awal mulanya itu Bang ya, intoleran ya, intoleran. Jadi kalau merasa lebih baik itu sifat iblis. Kalau misalnya gini, ada saya, kita dan mereka, gitu. Mendingan pemuda Pancasila, PPKI Banten mah nggak ada apa-apanya. Itu radikal juga tuh awal-awalnya tuh ya kan. Iya, gitu kan. PBB, apa PBB itu? Bulan juga FBR, nah, kayak gitulah model-modelnya lah kan gitu kan. Tapi kan alhamdulillah kalau di tempat kita ya di Depok ini terutama di Bojong Sari dan Sawang kan ada kata-kata seperti itu ya. Ya nggak, kita selalu bareng-bareng ya. Kita ketemu di masjid, kita ketemu di gereja, kita di yayasan yatim muslim dan non muslim seperti itu. Mungkin lebih lanjut silakan Bang Rambo. Ini ibu. Kalau radikal kan hanya istilah. Siapapun bisa menjadi bagian dari radikal. Tapi setiap radikal itu akan berujung dengan sebuah radikal. Tapi kalau radikalisme itu mahal. Kita bisa bedakan mana radikal, mana orang yang berafiliasi dengan radikalisme. Kita dulu pemilihan BEM di kampus itu radikal loh, meja bisa lempar-lempar dari meluapkan sebuah emosi yang ada di dalam diri, tetapi mungkin agak lebih mencenderung pada konotasi yang negatif. Banyak juga kelompok radikal yang mengatakan paling setia dari paling mengklaim dirinya paling Pancasila, mengklaim dirinya paling NKRI, tapi sebenarnya malah merongrong NKRI. Ada juga. Nah, radikalisme dengan radikal ini adalah sebuah tahapan. Jadi dalam konteks terorisme itu berkarir gitu loh. Dari intoleran tadi, merasa diri paling benar, menganggap orang lain salah, jalan di depan nggak mau berbagi, itu bisa muncul yang mengaspirasi menjadi kepada kelompok radikal. Ketika dia sudah memahami kelompok radikalisme akan menjadi kelompok radikalisme. Nah, kalau siapa saja yang memiliki pemahaman radikalisme itu atau kita curigai, biasanya orang-orang itu akan sedikit sulit untuk berkomunikasi secara aktif kepada masyarakat. Kalau yang lalu itu mereka tidak mau anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah negeri, homeschooling sendiri itu akan memungkinkan, akan mudah sekali untuk terbawa dalam rumah. Karena dulu ada kelompok-kelompok ini menganggap pemerintah Indonesia bagian dari yang harus diperangi, bagian togut tadi Ustaz. Mereka punya pondok pesantren sendiri, sekolah sendiri. Anak-anaknya yang tadinya sekolah di pemerintahan diumum ditarik semua disekolahkan ke sana. Nah, kemudian muncul dalam wahana mereka, kelompok mereka
bahwasanya menolak pemerintahan yang tidak sesuai dengan keyakinan itu dimunculkan. Penolakannya tadi saya bilang, wah ini bukan orang Islam, ini bukan orang Kristen, ini bukan orang ini. Kelompok-kelompok radikal itu bisa muncul dari setiap agama apapun, tapi Indonesia lebih cenderung kepada kelompok-kelompok itu karena mereka menganggap bagaimana merubah pemerintahan tadi. Makanya generasi sekarang itu akan mudah terbawa, yang mudah mengkritisi pemerintahan. Kelompok-kelompok yang paling mudah mengkritisi pemerintahan biasanya lebih cenderung kepada kelompok-kelompok yang berasumsi radikal. Belum tentu dia menjadi radikalisme. Orang yang memiliki pemahaman radikalisme belum tentu dia jadi terorisme, tapi mudah. Ketika radikal dia bisa menjadi radikalisme, ketika dia bisa pemahaman terorisme. Jadi orang yang berafiliasi radikalisme belum tentu berujung pada kelompok terorisme. Tapi ya banyak. Nah, yang bisa memetakan itu ya wilayah Yesus. Cuma kita bisa memonitor dari kegiatan sehari-hari. Banyak itu. Begitu ya. Terima kasih. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan mohon ridho ya Allah, dengan berkat Fadilah suratul Fatihah, semoga kami semuanya yang hadir di yayasan ini senantiasa diberikan nikmat kesehatan lahir dan batin, diberikan kelapangan hati, diberikan kemurahan rezeki, dan semoga kami semuanya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia sampai akhir hayat kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dimakan ya, silakan dimakan.